kita dari kejahilian menuju ke Islam. Di sini saya selaku ketua acara akan membacakan susunan acara. Acara yang pertama yaitu pembukaan, acara kedua pembacaan ayat suci Al-Quran, acara yang ketiga sambutan sekaligus laporan pertanggungjawaban, acara yang keempat pengubaran sekaligus pelantikan, acara yang kelima pemberian nasihat dari mu'alim, acara yang keenam foto bersama, dan acara yang ketujuh sekaligus penutup. Baiklah, memasuki acara pertama pembukaan. Marilah kita awali acara dengan membaca basmalah. Memasuki acara kedua yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran oleh saudara kita Ahmad Rifai. Kepadanya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. فما وهنوا لما
Semoga yang membaca dan mendengarkan mendapat pahala dan berkah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Memasuki acara yang ketiga yaitu sambutan sekaligus laporan bertanggung jawab. Untuk itu kami mintakan kepada Ketua Dewan Mahasiswa Saudara Ahmad Tidiani dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasanya kurang semangat, satu kali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya wad din. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana bukan limpahan rahmat dan karunia sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini dalam rangka acara pembubaran sekaligus pelantikan Dewan Mahasiswa dan Badan Otonomi Mahasiswi Sekolah Tinggi Ilmu Al-Quran. Kemudian yang kedua, salawat serta salam tak lupa kita haturkan kehadiran kita junjungan kita Sayyidina Nabi Muhammad SAW yang mana telah membawa kita dari masa peradaban jahiliyah menuju masa peradaban yang berakhlak Qurani. Yang Allah hormati Ayahanda Kiai Haji Dr. Asy'ari Hasan selaku penasihat yang bertanggung jawab memberikan ulun nasihat, semangat, masukan sehingga ulun ada berada di tempat ini. Dan juga yang sama-sama kita hormati Kiai Haji Dr. Abdul Halim Salim MAP yang juga memberikan ulun semangat, memberikan ulun masukan dan memberikan ulun edukasi tentang bagaimana seorang pemimpin, bagaimana seorang yang memimpin anggota-anggotanya bergerak di badan kemahasiswaan. Dan juga di samping yang paling sebelah kiri ada Haris Jubaidillah selaku Ketua Prodi Pendidikan Bahasa Arab. Dan kita doakan sama-sama guru-guru kita, malim kita mudah-mudahan sehat selalu, dipanjangkan umur, dikuatkan iman, dan dapat jannah dunia ihsan. Amin ya rabbal alamin. Sebelumnya ulun bingung. Kenapa bingung? Hari ini yang ulun rasakan rasanya menjadi satu antara sedih, bahagia, karena hari ini adalah hari yang mana pergantian pengurus Dewan Mahasiswa dan Badan Otonomi Mahasiswi. Tentunya setelah kita jalani dalam suatu periode suka duka yang kita lewati, perselisihan, kita saling berbeda pendapat, saling diskusi. Tentunya itu menjadikan kita menumbuhkan jiwa kita untuk siap ketika terjun ke masyarakat. Karena kita sering berdiskusi, kita sering berbeda pendapat. Ketika kita terjun ke masyarakat, kita tak akan lagi bingung karena kita telah menghadapi permasalahan dan berbagai yang sangat luar biasa. Tentunya ulun atas kepada kawan-kawan Dewan Eksekutif Mahasiswa dan Badan Otonomi Mahasiswa dan tangan semuanya. Tak lepas dari itu, ulun selaku Ketua Dewan Mahasiswa mengucapkan ribuan maaf tentunya dan ribuan terima kasih karena dalam satu periode ini tentunya ulun banyak memiliki kekurangan, banyak memiliki kesalahan, dan apapun itu hal-hal yang mengaitkan dengan perselisihan kita, ulun harap minta maaf sebesar-besarnya. Jikalau ada hal-hal
yang masih berkenan di hati kawan-kawan ataupun mu'alim yang di hati bagian terasa ada sesuatu yang Allah kurang menurut bagian, Allah memohon maaf sebesar-besarnya. Dan juga ucapan terima kasih sebesar-besarnya juga terutama kepada mu'alim-mu'alim dan kepada rekan-rekan yang telah bergerak 1 tahun 1 periode penuh sehingga kita ada berada di akhir penghujung jabatan kita. Dan harapan untuk kedepannya terutama untuk ketua Dewan Mahasiswa yang akan melanjutkan perjalanan kami dan segala rekan-rekan jajarannya untuk lebih maksimal lagi ke depannya dan tentunya lebih baik lagi. Misalnya cukup sedih melihat kawan-kawan, mungkin ini adalah sambutan terakhir ulun di masa jabatan kita tentunya. Tangan yang lebar, jika ada kesalahan, kesilapan, sekali lagi mohon maaf sebesar-besarnya. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Allahumma taufiq bila mubarik. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kepada Ketua Badan Otonomi Mahasiswi Saudari Daufah dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'd. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan taufik, hidayah serta inayahnya kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul bertatap muka pada hari ini dalam acara pembubaran Dewan Eksekutif Mahasiswa dan Badan Otonomi Mahasiswi periode 2020-2021 dan pelantikan Dewan Eksekutif Mahasiswa dan Badan Otonomi Mahasiswi periode 2021-2022. Salawat serta salam tak lupa pula kita haturkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju ke alam yang terang benderang, yakni minal zulumati ilan nur. Yang terhormat kepada Mu'alim Dr. Hanis Haji Asy'ari Hasan, Mu'alim Musin MPD, Mu'alim Muhammad Haris Zubaidillah SQ SPDI MPD, Mu'alim Haji Alfianur dan Mu'alim Dr. Haji Al-Hasib Salim MAP. Dan kawan-kawan Dewan Eksekutif Mahasiswa dan Badan Otonomi Mahasiswi yang berbahagia. Tak terasa kita di sini tepat 1 tahun kita sudah bersama-sama menjalani tugas pengabdian kita di lembaga kemahasiswaan, yaitu lembaga organisasi Dewan Eksekutif Mahasiswa dan Badan Otonomi Mahasiswi. Banyak perjalanan yang kita lalui bersama-sama, susah senang kita ambil bersama-sama, namun di sini kita mendapatkan kawan-kawan baru, pengalaman-pengalaman baru dan lain sebagainya. Ulun selaku Ketua Badan Otonomi Mahasiswi banyak-banyak minta maaf yang selebihnya atas kekurangan dari Ulun sebagai Ketua Badan Otonomi Mahasiswi. Baik itu dari segi bicara Ulun, baik itu dari segi perlakuan Ulun atau suruh-suruhan tiang, suruh ini, suruh itu. Pokoknya di sini Ulun minta maaf yang sebesar-besarnya atas kekurangan Ulun selama Ulun menjadi ketua dalam masa jabatan maupun periode ini. Yang pertama dan paling utama, Ulun minta maaf kepada para mu'alim atas pihak kampus yang sudah mempercayakan Ulun dan wakil Ulun menjadi ketua dan wakil Badan Otonomi Mahasiswi yang sudah mempercayakan kami sehingga kami bisa menjalani bersama hingga 1 tahun sampai sekarang ini, sampai detik ini. Selanjutnya pesan Ulun kepada adik-adik yang akan meneruskan pergerakan kami. Yang pertama, yuk kita niat dari awal, niat dari detik ini, niat masuk di organisasi ini, niat
a'malu binniyat. Segala sesuatu itu dimulai dari niat. Nah, jadi Ulun minta Buhan Pian dalam hati Buhan Pian dari sekarang, ya Allah, aku ikut di organisasi Dewan Eksekutif Mahasiswa dan Badan Otonomi Mahasiswi untuk mencari ridho-Mu dan untuk menyenangkan hati Rasulullah, sehingga kami bisa membantu banyak orang, terutama keluarga kita di kampus STI. Jadi pengabdian kita selama di sini jangan sampai salah niat. Aku masuk di organisasi ini karena ada si A, karena ada doi, karena ingin senang-senang, atau karena hanya ingin terkenal. Jangan sampai. Nah, pokoknya di sini aku minta kepada adik-adik, niatkan dalam hati pian, jangan sampai buat pian salah niat dalam mengikuti organisasi ini. Pesan ulun yang kedua, organisasi pasti tidak hanya di dalam, pasti ada kegiatan di luar yang Buhan Pian ikuti. Jangan sampai Buhan Pian di sini memalukan nama kampus kita, dan mohon jaga nama kampus kita dimanapun Buhan Pian berada. Karena organisasi ini sedikit lebihnya pasti ada kegiatan di luar, tidak hanya di dalam. Nah, jadi minta mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kemudian mohon bimbingannya Pak Mu'alim untuk adik-adik supaya Buhan Pian selama 1 tahun periode yang akan datang bermanfaat untuk orang lain, terutama bermanfaat untuk kampus. Ulun minta niatkan dari sekarang, nawaitu lillahi ta'ala, semoga Allah permudah urusan kita, urusan Buhan Pian dalam menjabat selama 1 tahun ini untuk pengabdian di kampus kita. Ada sebuah peribahasa yaitu change yourself and change your future, yang artinya ubah dirimu dan ubah masa depanmu. Artinya di sini kita ubah dulu dari diri kita pribadi, baru kita mengajak orang lain. Nah, jadi pada intinya di sini masa depan itu ada di tangan kita. Masa depan kampus kita, terutama di organisasi ini, ada di tangan mahasiswa mahasiswi, terutamanya di organisasi ini. Jadi kita tidak maaf ulun panjang mulai karena ini sambutan terakhir ulun. Jadi di sini selama 1 tahun jangan sia-siakan waktu Buhan Pian hanya nebeng namaku jadi ketua ini, namaku jadi ketua ini. Jangan sampai. Pokoknya Buhan Pian kerja seikhlasnya, kerja penuh dengan khidmat untuk kampus kita, yaitu untuk kampus kita tercinta, Sekolah Tinggi Ilmu Al-Quran. Dengan disinilah kita bisa mengabdi. Sudah kata kawa jadi dosen, lewat organisasi barang kita kawa membantu kampus kita. Wah, jadi minta mohon maaf atas selama perlakuan ulun jadi ketua Badan Otonomi Mahasiswi, kurang lebihnya minta maaf. Mungkin sampai di sini saja sambutan dari ulun. Tak panjang lebar, mungkin lebar kalau kenapa enggak? Baiklah, ada sebuah pantun, kalau ada jarum yang patah, jangan disimpan di dalam peti. Kalau ada kata-kata ulun yang salah, jangan disimpan di dalam hati. Misalkan ada salah dari ulun, sampaikan kepada ulun. Misalkan ada yang belum selesai urusan dari ulun, selesaikan dari sekarang. Mungkin ini saja paling sambutan dari ulun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuki acara keempat, acara inti, yaitu pembubaran sekaligus pelantikan Dewan Eksekutif Mahasiswa dan Badan Otonomi Mahasiswi periode 2020, 2021 dan 2021 dan 2022. Akan kita bagi ke dalam sesi. Sesi pertama, pembubaran Dewan Eksekutif Mahasiswa dan Badan Otonomi Mahasiswi periode 2020-2021 kepada seluruh pengurus Dewan Eksekutif Mahasiswa dan Badan Otonomi Mahasiswi 2020-2021 dipersilakan maju ke depan. Untuk pembubaran ini kami mintakan kepada Mu'alim Asy'ari. Siapa narannya? Naran yang buta kita.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya memberikan Pak Asif, Pak Haris, Ubaidillah, para mahasiswa, para pencinta Al-Quran, dan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin kepada seluruh pengurus Dewan Mahasiswa dan Umum atas pengabdian dan dedikasinya untuk kemajuan kampus. Saya atas nama mengucapkan terima kasih dan dengan ucapan alhamdulillah pengurus ini saya telah bubar. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada seluruh anggota Dewan Mahasiswa dan Badan Otonomi Mahasiswi dipersilakan untuk duduk kembali. Kemudian sesi kedua yaitu penyerahan penghargaan dan kenang-kenangan. Yang pertama yaitu penyerahan sertifikat penghargaan kepada Ketua Dewan Eksekutif Mahasiswa Muhammad Tijani. Kami mintakan kepada Mualim Haris Zubaidi. Kemudian penyerahan sertifikat penghargaan kepada Ketua Badan Otonomi Mahasiswi tidak lupa kami mintakan kepada Mualim Dr. Haji Abdul Sim Salim MHP. Bukannya kada sahut tapi emang kada diisinya kok. Oh, kada enak mana kesempatan. Kemudian yang ketiga, pemberian penghargaan kepada Ketua Dewan Eksekutif Mahasiswa Muhammad Tijani. Kami mintakan kepada Mualim Dr. di Asyari. Tapi itu kalau bagusnya kan di situ bang. Marahannya di sini. Mulai tadi deh. Di situ tuh kan udah kali maju-maju. Oh. Keempat, pemberian penghargaan kepada Ketua Badan Otonomi Mahasiswi ini tidak ubah kami mintakan kepada Muhammad Syari.
Kemudian penyerahan kenang-kenangan dari Dewan Eksekutif Mahasiswa dan Badan Otonomi Mahasiswi 2020-2021 oleh Ketua Dewan Eksekutif Mahasiswa Ahmad Bijani kami tangan kepada Mu'alim Dr. Haji Abdul Salim Muhammad. Apa nih ya? Kita masuki sesi ketiga yaitu pelantikan Dewan Eksekutif Mahasiswa dan Badan Otonomi Mahasiswi 2021-2022. Untuk pembacaan SK kami mintakan kepada Mu'alim Haris Zubaidillah SPOPD untuk pelantikan dan sumpah jabatan kami mintakan kepada Mu'alim Dr. Haji Abdul Salim. Paling belakang. Ada sama Jess. Ayah aku paling belakang nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang kita muliakan dan kita hormati Alim Dr. Haji Abdul Salim Muhammad selaku Ketua Sekolah Al-Quran. Kita kepada Alim Dr. Andes Haji Muslim Hasan selaku Ketua Bidang Kemahasiswaan di sebagai Bidang Parlemen kepada Dema dan BOM tahun 2021 dan calon Dema dan BOM baik ketua maupun anggota yang insya Allah akan dilantik pada hari ini. Langsung saja di sini akan kami bacakan SK daripada susunan kepengurusan tentang pengurus Dewan Mahasiswa, Dewan Eksekutif Mahasiswa dan Badan Otonomi Mahasiswa. Surat kepengurusan Ketua Sekolah Tinggi Maulana Muhammadiyah nomor 51 SDK 6/2021 tentang susunan kepengurusan Dewan Eksekutif Mahasiswa atau yang kemudian disingkat menjadi DEMA Sekolah Tinggi Al-Quran Al-Mu'taid Kalimantan Selatan tahun 2021-2022. Bismillahirrahmanirrahim. Ketua Sekolah Tinggi Al-Quran Al-Mu'taid Rusmi Utara menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, menetapkan susunan kepengurusan Dewan Eksekutif Mahasiswa atau DEMA SDK Al-Mu'taid periode 2020-2021. 2. Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terjadi kesalahan dalam penetapan ini maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Al-Mu'taid pada tanggal 26 Juni 2021. Ketua Sekolah Tinggi Al-Quran Al-Mu'taid. Lampiran surat keputusan Ketua Sekolah Tinggi Al-Mu'taid nomor 51 tentang susunan Dewan Eksekutif Mahasiswa SDK Al-Mu'taid periode 2021-2022. Di belakang aku pada paling. Dr. Haji Muhammad Salim Al-Fatihah, Penasihat 1 Dr. Haji Abdul Hasim Salim Al-Afi, Penasihat 2 Dr. Hasim Salim Hasan, Pembimbing 1 Husin Al-Fatihah, Pembimbing 2 Muhammad Subhanallah SDK. Pengurus inti Ketua Umum DEMA Rahmat Junaidi, Wakil Ketua DEMA Ahmad Budi Aulia, Sekretaris Umum Muhammad Fatih, Sekretaris 1 Gusti Ahmad Salihullah, Bendahara Umum Sandi Aulia Rahman. Divisi keagamaan Khairul Anwar Ketua, anggota Muhammad Irwan, Muhammad Ridwan, Muhammad Sabahudin, Rizal
Divisi Kesejahteraan, Ketua Muhammad Jibril Jalal, Anggota Muhammad Ridho Hukama, Muhammad Irfan Nur, Muhammad Rafni, Riza Sayyidi, Rizko Rahmanda, Mustafa Kamal. Divisi ICT, Information, Communication and Technology, Ketua Ahmad Salim, Anggota Ahmad Fahmi, Muhammad Miftah Rizki, Muhammad Sarifuddin. Dilakukan dianggotai pada tanggal 6 Juni 2021 Ketua Strategi Al-Quran. Selanjutnya surat keputusan Ketua Strategi Al-Quran Al-Quran nomor 052 SDK Al-Quran garis miring 6/2021 tentang susunan kepengurusan Badan Otonomi Mahasiswi atau disingkat BEMIPO Sekolah Tinggi Al-Quran Al-Quran garis Sumatera Selatan tahun 2021-2022. Bismillahirrahmanirrahim. Ketua Sekolah Tinggi Al-Quran Al-Quran Sungai Utara menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, menetapkan satu susunan kepengurusan Badan Otonomi Mahasiswi atau BOM STI Al-Quran periode 2021-2022. Dua, surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terjadi kesalahan dengan penetapan ini maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagai mestinya. Ditetapkan di Al-Muntai pada tanggal 26 Juni 2021. Ketua Sekolah Tinggi Al-Muntai. Lampiran surat keputusan Ketua SDG Al-Muntai tentang susunan Badan Otonomi Mahasiswi atau BOM SDG Al-Muntai periode 2021-2022. Pelindung Dr. Haji Muhammad Sabri Nafadiyah, Penasihat 1 Dr. Haji Abdul Hasim Sabri AP, Penasihat 2 Dr. Andes Haji Syariah Hasan, Pembimbing 1 Husin MPD, Pembimbing 2 Muhammad Faris SDPD. Pro Pengurus Inti, Ketua Umum atau BOM Siti Nur Khafifah, Wakil Ketua BOM Fitriana, Sekretaris Umum Rusmeli Ulfa, Sekretaris 1 Mardia, Bendahara Umum Erlina Octaviani, Bendahara 1 Atia. Divisi-divisi. 1. Divisi Keagamaan, Ketua Saleha Ariana, Anggota Husna Waziada, Husnul Fatimah, Nur Hadiza, Sarmila, Sri Rabi Abdul Awadiyah. 2. Divisi PSDM atau Pengembangan Sumber Daya Manusia, Ketua Hidayati, Anggota Husnul Fatimah, Nahdia, Nurain, Fahriyatul Jannah, Siti Fudan. 3. Divisi Kesejahteraan, Ketua Nur Atia, Anggota Famsa Lutfiyah, Nur Nazilah Purna, Sari Hirmayati, Siti Hafizah Wardah. 4. Divisi ICT, Information, Communication and Technology, Ketua Siti Azizah, Anggota Fitriani Munawwarah Munafik Siti Maryam. Ditetapkan di anggota pada tanggal 26 Juni 2021. Ketua Sekolah Tinggi Al-Quran Al-Quran. Demikian pembacaan susunan daripada kepengurusan BEMA, Dewan Eksekutif Mahasiswa dan Badan Otonomi Mahasiswi pada hari ini. Demikian kita mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pelantikan pengambilan sumpah jabatan kami mintakan kepada Mu'alim Dr. Andes Haji Syariah Hasan, kepada pengurus Dewan Eksekutif Mahasiswa dan Badan Otonomi Mahasiswi 2021-2022 dipersilakan untuk maju ke depan. Maju ding, maju. Ini kenapa? Aku lagi kedua jas juga.
bagus dah kayak apa lagi. Sebelum pemanggilan sumpah jabatan, saya akan bertanya dan mohon dijawab dengan tegas. Apakah Anda bersedia melaksanakan tugas sebagai pengurus delegasi mahasiswa dan badan otonomi mahasiswi secara hangat? Apakah Anda bersedia menjaga nama baik dan memberikan yang terbaik bagi konsekuensi Dewan Eksekutif Mahasiswa dan Badan Otonomi Mahasiswa Institut Anggota? Sebagai perwujudan ketersediaan seluruh anggota Dewan Eksekutif Mahasiswa dan Badan Otonomi Mahasiswa Institut Anggota untuk mengembangkan dan membantu organisasi tersebut, saya berharap persediaan Dewan Eksekutif Mahasiswa dan Otonomi Mahasiswa Institut Anggota untuk mengucapkan sumpah jabatan. Ikuti kata-kata saya. Kami seluruh pengurus Dewan Eksekutif Mahasiswa dan Badan Otonomi Mahasiswa Institut Anggota bersumpah. Satu, selalu taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dua, menjaga nama baik dalam mata strategi Al-Quran Rasulullah Muhammad. Tiga, akan memenuhi kewajiban-kewajiban kami sebagai pengurus Dewan Eksekutif Mahasiswa dan Badan Otonomi Mahasiswa Institut Anggota. Empat, senantiasa bersikap jujur, adil, disiplin, bertanggung jawab, dan bekerja sama dalam mengemban tugas sebagai pengurus Dewan Eksekutif Mahasiswa dan Badan Otonomi Mahasiswa Institut Anggota. Lima, senantiasa menjaga harkat, martabat, dan citra Dewan Eksekutif Mahasiswa dan Badan Otonomi Mahasiswa Institut Anggota. Enam, senantiasa menumbuhkan dan memupuk rasa kekeluargaan serta kebersamaan dalam seluruh pengurus Dewan Mahasiswa Dewan Eksekutif Mahasiswa dan Badan Otonomi Mahasiswa Institut Anggota. Tujuh, tidak membocorkan rahasia sekecil apapun yang berada di dalam Dewan Eksekutif Mahasiswa dan Badan Otonomi Mahasiswa Institut Anggota. Baiklah, dengan selesainya ikrar tersebut, Anda semua telah sah menjadi pengurus Dewan Eksekutif Mahasiswa dan Badan Otonomi Mahasiswa Anggota Institut Anggota periode 2021 dan 2022. Jadi dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, saudara-saudara saya akan dilantik. Kita dalam melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Demikian
periode 2021-2022 dipersilakan untuk duduk kembali. Sesi keempat yaitu serah terima jabatan secara simbolis. Pertama, dari Ketua Dewan Eksekutif Mahasiswa 2020 dan 2021 Ahmad Tijani kepada Ketua EMA 2021-2022 Ahmad Junaidi. Kedua, serah terima jabatan dari Ketua Badan Otonomi Mahasiswi periode 2020-2021 Nidalfa kepada Ketua Badan Otonomi Mahasiswi periode 2021-2022 Siti Nur Habibah. Memasuki acara yang kelima, yaitu pemberian nasihat. Untuk itu kami mintakan kepada Mu'alim Dr. Haji Abdul Hasim Salim MAP untuk bersiap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah walhamdulillah alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala abu. Yang saya hormati Ketua kita Pak Haji Asyari Hasan yang membidangi kemahasiswaan dan pembinaan kemahasiswaan, Saudara Haris Dubaidillah, Ketua Prodi Bahasa Arab yang bisa bersama-sama kita hadir pada saat ini, Ketua dan seluruh pengurus Dewan Mahasiswa atau sekarang Dewan Eksekutif. Sebenarnya kalau satu fakultas itu senang, tapi ini kan campur dengan keadaan seperti ini. Dan pengurus lainnya yang periode yang lewat, yang saya hormati, dan periode yang baru beserta jajarannya, baik Badan Otonomi Mahasiswi, semuanya yang hadir pada saat ini saya hormati. Yang pertama, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, hari ini kita dikumpulkan, ditakdirkan untuk mengikuti acara pembubaran dan pelantikan yang baru. Kesyukuran kita dan lebih-lebih para pengurus sekalian dan yang sudah lewat dan yang baru harus bersyukur. Karena tidak semua mahasiswa punya kesempatan menjadi pengurus, tidak punya kesempatan mendapatkan pelatihan baru yang tidak ada di bangku kuliah. Jadi harus bersyukur. Sehingga apa yang kita emban ini, tugas ini memberikan kemanfaatan bagi kita, bagi orang lain di sekitar kita, dan mungkin masyarakat kita. Tentu nanti manfaatnya akan Anda rasakan. Karena ini didapat dari sebuah kita melatih diri, mendidik diri, mengisi pengetahuan dan pengalaman kita untuk di masa-masa yang akan datang.
Kita semua tidak tahu rencana Allah buat kita pribadi masing-masing, tidak tahu. Oleh karenanya kita menyiapkan semua kemampuan, keterampilan, ilmu pengetahuan, keteguhan hati, kemantapan hati dalam rangka mengabdi kepada Allah khususnya sesuai dengan janji yang tadi diikrarkan. Yang pertama, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala, karena memang itulah keberadaan kita dan hakikat hidup kita. Apapun yang kita lakukan, apapun yang kita pikirkan, apapun yang kita niatkan, dan apapun yang kita laksanakan dan hasilnya semuanya dalam rangka mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya setuju kalau ikrar pertama itu adalah janji kita sesuai dengan janji setiap sholat kita. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu yang pertama. Dalam keadaan apapun dan dimanapun, dalam situasi apapun, kalau Anda berada pada situasi yang pas atau situasi yang tidak pas dengan keinginan kita dan keinginan orang lain, kan ada barangkali yang kita lakukan itu tidak sesuai dengan keinginan orang lain. Berada di mana saja, intinya kita tetap bertahan dengan niat kita yang baik. Kalau kita punya teman yang tidak baik, itu jangan dikatakan teman, tapi ya itu adalah binaan, maka akan bagus. Kalau kita mengatakan karena pergaulan kita dengan orang-orang yang tidak baik, tapi itu teman binaan kita kepada mereka, supaya mereka yang bisa terpengaruh dengan kita, yang kita tidak terpengaruh dengan orang lain. Harus mampu seperti itu. Mohon maaf, pengalaman saya karena melintang di mana-mana, termasuk menjadi pejabat. Kita bisa menghormati orang lain juga bisa menghormati kita kalau kita punya prinsip dalam kehidupan. Misalnya pengalaman saya jadi pejabat, kalau acara di Jakarta di mana-mana, kalau habis makan, habis maghrib itu ada yang kebiasaan pergi ke situ kemari dan sebagainya. Mereka biasanya ngajak kita makan, habis makan silakan untuk tidur masing-masing. Padahal kalau saya nitip mereka keluar. Artinya mereka menghormati kita bahwa kita tidak mungkin diajak kemana-mana, tapi kita juga tidak melarang orang lain. Jadi dimanapun kita berada, itu yang penting. Maka kalimat yang pertama tadi di nomor 1 itu adalah kita berjanji untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ada janji Anda semua tadi, dan ini juga berlaku untuk semua mahasiswa. Tapi pengurus yang ada ini yang dilantik tadi, yang pernah dilantik juga, adalah menjaga martabat nama baik alma mater kita dan nama baik Sekolah Tinggi Ilmu Al-Quran itu. Itu janji Anda. Maka janji itu adalah utang, nanti akan ditagih. Kalau tidak bayar utang atau melanggar janji, pasti ada sanksinya. Ingat ini yang harus dijabarkan dalam kehidupan kita. Ini adalah bentuk juga pembinaan dan latihan di organisasi ini. Bagaimana kita bisa menjaga nama baik kita, nama baik alma mater kita, nama baik Sekolah Tinggi Ilmu Al-Quran. Sekarang kan ada peraturan juga bahwa Sekolah Tinggi Ilmu Al-Quran itu digugat-gugat juga di mana-mana, karena kita disuruh mengubah menjadi style. Karena ada jurusan PGMI, ada jurusan bahasa Arab, itu tidak pendidikan, jadi harusnya style. Tapi kami berjuang untuk mempertahankan Sekolah Tinggi Ilmu Al-Quran itu, maka konsekuensinya kita harus membuka jurusan baru. Pak Haris sudah menyiapkan ini, sudah selesai Pak Haris. Ini sudah diidentifikasi, kita akan buka jurusan baru, tafsir hadis, Al-Quran dan tafsir.
Itu untuk menyesuaikan supaya kita masih mempertahankan sholat ini ilmu Al-Quran yang kita perjuangkan sejak berdirinya. Itu kita cuma ada 3 di Indonesia, termasuk di Kalimantan yang di sekolah tinggi ilmu Al-Quran ini. Itu tidak gampang, sulit sekali. Saya sudah menemui Menteri Agama untuk bisa mempertahankan ini. Maka tugas Anda adalah janji Anda tadi menjaga martabat dan nama baik sekolah tinggi ilmu Al-Quran. Itu adalah pendidikan disiplin kita. Bagaimana kita berlaku, bagaimana kita berbuat, bagaimana kita menyesuaikan diri dengan keadaan itu. Sekali lagi, kalau kita di luar, kalau kita berada di luar STQ, ya bagaimana sebagai mahasiswa STQ. Terus di bawahnya, tadi saya lihat juga ada janji untuk tidak membuka rahasia, menjamin rahasia. Kawan-kawan ini dalam satu organisasi itu, tapi saya bingung itu rahasia apa yang ada. Kalau banyak orangnya itu kan gak rahasia namanya. Apa itu istilah apa pujangga itu, yang bendera taruh di muka itu. Perahu sama perahu, bendera taruh di muka. Tahu sama tahu, rahasia jangan dibuka. Maksudnya itu adalah nanti kan bingung nih, rahasia apa ini yang ada di sini. Gak ada yang perlu dirahasiakan karena memang kita terbuka. Tapi maksudnya kalau ada sesuatu yang kada baik itu jangan sampai dibuka pada orang lain. Kalau Anda ke warung, kalau nyaman, beritakan bahwa warung ini nyaman, bagus, enak, santai. Tapi kalau Anda kada nyaman di sana, simpan menjadi rahasia Anda sendiri. Itu jualannya seperti itu. Tapi juga saya ingin ingatkan mahasiswa sekolah tinggi, sekolah mana saja. Kalau ada, saya melihat itu kadang-kadang miris juga. Kalau ada bayaran apa segala itu ributnya mengkritisi luar biasa, malah menghitung. Lalu kalau lebih dihitung mana duit kami ini kan gitu. Begitu bayar menghitung juga kan. Itu Anda pergi ke warung. Kalau di warung kan wadai 2, teh 1, ya hitungannya seperti itu. Kalau lebihan kan protes. Kalau sekolah ini lain persoalannya. Anda mendapatkan itu, Anda mendapatkan ini. Kalau yang namanya sekolah swasta, semua dari situ pembiayaan itu. Kita juga sudah paling murah dibanding sekolah swasta lainnya. Jadi saya ingatkan karena ini jangan-jangan nanti menjadi hambatan bagi Anda untuk hidup tenang, nyaman dan sebagainya karena melakukan sesuatu yang salah. Kalau Pak Haris minta bayar sekian itu ada lebihannya, itu bisa dihitung karena itu bukan dibagi-bagi oleh Pak Haris, tapi semua operasional yang ada ini. Kalau ini bolong di mana itu lihat semua dari mana? Kalau suruh bayaran malah repot lagi kan. Nah, jadi ini bukan Anda, tapi apa kawan-kawan Anda di atas kadang-kadang begitu. Saya merasa ini dan merasa gak enak. Jangan, karena tidak ada niat kalau di sini itu. Kalau dibanding apalagi di honornya gaji-gajinya ini. Ya. Kami berjuang dari termasuk Pak Hasan juga mulai dispai, terus mendirikan ini perusahaan semua berjuang tanpa duit. Sekarang yang terakhir itu kan bahan kami. Gak ada yang digaji strukturnya itu, gak ada yang digaji. Semua melakukan ini semoga Anda kalau ada rezeki dapat rezekinya tuh di lain, jangan ngambil di sini. Insya Allah berkah. Mohon maaf, saya bisa naik haji, bisa macam-macam kan jual beli mobil itu biasanya. Saya di sini dulu dengan ayahanda Dr. Samrata Pandi itu kalau baru mobil baru yang saya akan jual itu saya bawa ke sini. Biasanya kan diambil dijemput nih kan, gulingnya 40 nih. Jalan putar-putar dulu sini, ngambil berkahnya. Besok-besok kan laku kan. Itu aja terjadi. Jadi sekali lagi saya ingatkan Anda menjadi
mahasiswa baik. Doa para ustaz itu sangat menentukan dan tadi kami bicara sama Pak Asari juga. Hidup ini harus ngambil yang damai, yang tenang, gak usah yang repot-repot itu. Jadi yang di WA grup dan sebagainya jangan yang berat-berat, yang ringan-ringan saja. Lalu ada kewajibannya. Ya seperti saya ini sudah umur 61 tahun, tapi kan masih kelihatan muda. Perasaan saya, itu perasaan saya. Tapi perasaan itu penting kan. Kalau perasaan tua banget, ya jadi masalah. Tapi kalau hari ini pakai sarung, ini kan memang saya tidak ada kegiatan yang khusus. Dari pagi tadi habis sholat subuh ke Rantau Kalau Raya pada sholat, terus nggak sempat lagi ini menurunkan keluarga di rumah, langsung sini kegiatan ini udah ditemukan Pak Arfi terus nih, karena itu sudah nunggu lagi peresmian asrama tahfiz dan juga ada rapat ini, karena memang ya saya Sabtu itu ada di sini. Nanti siang jam 2 saya bertemu dengan guru-guru lagi di Min Utara di sana, Min Utaranya. Nanti sore ada pertemuan lagi. Kalau bisa sempat berangkat lagi karena besok dari pagi juga ada kegiatan. Maka saya melakukan sehat. Untuk sehat itu bagi saya adalah saya mengusahakan yang pertama, kalau tidak ada kegiatan apapun kita harus tidur harus cukup. Karena tidur itu dan 80% mengatasi penyakit. Kalau ada tidur itu kenapa? Dan tidur itu semuanya juga penyakit yang lain juga tidak ada. Anda tidak akan bisa berbuat tidak baik kan? Maka itu para ulama usul fikih tidur itu malah bukan harus tidak, bukan mubah, tapi malah wajib. Kenapa? Karena kalau orang tidur kan nggak mungkin mencuri, orang tidur nggak mungkin caci maki, orang tidur nggak mungkin ini jadi banyak kuringannya. Kalau tidak ada kegiatannya, dan itu sehat, bangunnya sehat. Maka obat yang harus kita saya kira ini aja yang saya sampaikan dulu. Saya berharap dari dulu sudah kita nanti Pak Asari kita akan adakan pelatihan mahasiswa, termasuk juga pengelolaan acara. Karena selama ini acara-acara dikelola kita itu kadang-kadang membingungkan. Kadang-kadang saya juga harus protes juga. Kadang-kadang begitu kita jadi ini malah apanya sambutannya berdahulu pada yang laporan. Kalau yang sambutan berdahulu pada laporan apa yang dikomentari kan gitu. Jadi harus tahu tata upacara, tata protokoler dan sebagainya. Nanti kita pelajari. Nanti di senat yang baru saya minta ini nanti dengan Pak Asari direncanakan. Kita lihat uangnya kalau memang ada di Fakultas Faris ya dibantu. Nanti kalau ini gimana itu. Jadi yang penting yang ini dulu karena Anda ini semua yang jadi pengurus ini adalah ini wadah untuk Anda latihan, mencari ilmu, cari pengalaman sehingga bisa ini. Pak Alfi sudah ada sabar lagi ini. Ya dah yang lain ya sudah ini Pak Alfi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Mu'alim atas nasihatnya yang sangat bermanfaat khususnya bagi kita semua. Memasuki acara terakhir yaitu doa sekaligus menutup. Untuk doa memintakan kepada Mu'alim Asy'ari.
Anda misalnya organisasi sukses tapi kuliah gagal, berarti jangan. Ya, kalau bisa lebih banyak organisasi sukses, kuliah sukses. Ya, walaupun itu berat. Ya, cuma jangan sampai kuliah Anda terganggu karena organisasi. Itu yang perlu diingat. Utamakan kuliah. Kemudian organisasi tempat kita belajar. Sebab seperti yang kita lihat, kawan-kawan yang sukses itu semuanya mantan orang organisasi. Sebab di dalam organisasi kita dituntut bisa membagi waktu, bisa membagi pikiran, bisa membagi perasaan. Malah organisasi yang menunjang. Seperti ya kawan-kawan kita yang sukses sama dia organisasi baik. Dia sampai anggota DPR tingkat 2 periode, anggota DPR tingkat provinsi 2 periode, anggota DPR pusat 2 periode. Nah, latihannya dari organisasi. Kalau tidak bisa berorganisasinya, tidak mungkin. Nah, jadi antara organisasi dan kuliah harus bagaimana kita atur supaya sukses keduanya. Demikian juga yang lain. Yang dituntut Anda kuliah harus berhasil. Bukan bercinta yang berhasil. Anda cinta berhasil, tapi kuliah gagal kan? Pacar dapat, suami dapat, sarjana kan dapat. Orang tua kita tidak bangga kalau kita pulang bawa suami atau bawa istri, tapi gelar kita tinggal di sini. Jadi harus bagaimana kita mengatur itu dengan organisasi sukses kuliah itu yang utama. Kalau ada pilihan kuliah yang utama. Ya kalau tidak pilihan keduanya. Kuliah sukses, organisasi sukses, bercinta sukses. Baiklah kita sama-sama berdoa. Doa yang sering disenandungkan itu luar biasa. Kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Sama-sama. Allahumma arhamna bil Qur'an. Dengan berakhirnya doa, berakhir pula acara kita pada hari ini. Kita doakan semoga Dewan Eksekutif Mahasiswa dan Badan Otonomi Mahasiswi periode 2021 dan 2022 dapat menjalankan hak dan kewajibannya dengan baik serta aman. Amin ya rabbal alamin. Saya selaku pembawa acara mohon maaf apabila terdapat kesalahan maupun khilafan dalam acara kali ini. Kami mohon maaf sebesar-besarnya. Akhirul kalam, mohon muwaffiq ila aqwali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.